السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين، وبذلك أمرنا أن نفرح ونشكر بوجود سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، فاتح كل باب من أبواب المحجوبين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. وقال تعالى في آيات الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية. صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para mukarramun, para alim, para ulama, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wa nakhussu bidzikri Sayyidina al-Mukarram wal-Muhtaram ila ruhi murabbina ad-da'i ila Allah Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi, beliau dari Surabaya. Wa nakhussu bidzikri Al-Habib Abdurrahman Al-Qudsi Al-Hasani. Wa nakhussu bidzikri Gus Afrayin. Wa nakhussu bidzikri Bapak Abdurrahman. Wa nakhussu bidzikri PJ Bupati Jainuddin Nur. Wa nakhussu bidzikri Al-Ustadz Abdul Hamid Muhaimin Husin. Wa nakhussu bidzikri Al-Ustadz Muhammad Anwar Junairi Muhammad Husin, yang saya hormati dan saya ta'zimi. Para hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan hamdan wa syukran lillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan curahan nikmatnya, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuwajjahah, bisa bermujalasah, bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini dalam rangka zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salatan wa salaman daimain mutalazimain, mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ketika kalinya saya sebagai pemandu acara pada malam hari ini ingin membacakan komposisi acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan atau iftitah. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Acara yang ketiga sambutan dari panitia. Acara yang keempat ceramah agama. Acara yang kelima penutup, yakni doa. Memasuki tangga acara yang pertama, yaitu pembacaan Ummul Quran, yang hal ini akan dipimpin oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Qudsi. Kepada beliau waktu kami haturkan.
إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Quran tadi, acara kita pada malam hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya mujibas sailin. Menaiki tangga acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Hamid Muhaimin Husin dengan Ananda Putra. Kepada beliau alaihima fatafaddal maskura. Cek 1 2 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun Rasul qad khalat min qablihi rusul أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Sadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Mendayun pada acara yang ketiga, yaitu adalah sambutan panitia yang akan disampaikan oleh ketua panitia kepada Ananda Nur Abdullah Ayyubi. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi para habaib dan syarifah dimanapun berada, wabil khusus Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi yang akan memberikan ceramah agama pada malam hari ini. Yang juga kami hormati dan kami ta'zimi orang tua kami, penasihat kami Al-Habib Abdurrahman Al-Qudusi Al-Hasani, dan seluruh para habaib dan syarifah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Dan yang kami hormati juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Zalam, Tuan Guru Abdul Hamid Muhaimin MPD. Dan yang kami hormati juga Guru Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Zalam Tahfizul Quran, Tuan Guru Muhammad Anwar Junairi Husin, dan seluruh asatidzah, guru agama dan guru umum. Dan yang juga kami hormati dan yang kami ta'zimi aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak PJ Bupati Seruyan dan seluruh tamu undangan, wali santri dan teman-teman santri yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga syafaat beliau mengalir bagi kita di yaumil akhir kelak. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada awal kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang telah berusaha keras mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa kerja keras dari mereka para panitia, maka acara pada malam hari ini tidak akan berjalan lancar. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sebagian sedekahnya, baik berupa material, pemikiran ataupun tenaga, sehingga acara malam pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda. Jazakallahu khairan jazaa. Tujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan sekaligus sebagai sarana menimba ilmu dengan adanya kajian agama oleh penceramah pada malam hari ini. Saya sebagai wakil dari ketua panitia dan pihak penyelenggara memohon maaf semaaf-maafnya apabila ada kesalahan dalam mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini,
disengaja ataupun tidak disengaja. Mari kita bersama-sama melancarkan acara Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini. Mohon maaf mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah ataupun ucapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Laju pada acara yang keempat, yaitu ceramah agama atau Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh penceramah kita Sayyidina Al-Mukarram wal Muhtaram ila ruhi murabbina ad-da'i ila Allah Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsi. Namun sebelum beliau memberikan ceramah agama, maka diadakan penggalangan dana atau surban berjalan yang akan dipimpin oleh Guru Syahidi. Waktu dan tempat kami haturkan. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1. Suaranya akan kedengaran, serasa mengajar di dalam kelas ulun. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekali lagi, amun penyaring berarti banyak juga duitnya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Muqaddimah ulun umpati yang di muka aja tadi, langsung saja untuk menghemat waktu kita mendengarkan ceramah agama. Sebelumnya ulun memohon maaf apabila kena ada salah satu santri, dua santri yang akan lewat di hadapan Buhan Pian membawa sorban berjalan, artinya itu Buhan kita ada penggalangan dana yang mana dana tersebut untuk pembangunan di dalam pondok pesantren Nurul Zolam ini. Nah, itu aja yang ulun sampaikan, dan kepada santri yang sudah bertugas agar segera untuk mengambil sorbannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sambil berjalannya sorban, maka kita isi dengan ceramah agama kepada Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi. Waktu sepenuhnya dihaturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. وجعل خير وسيطة إليه هو سيدنا محمد وأمرنا أن نكثر الصلاة والتسليم على سيدنا محمد ووعدنا بنيل الشفاعة يوم القيامة من سيدنا محمد
اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati kawan saya Al-Habib Abdul Rahman Al-Qudsi Al-Hasani beserta keluarga beliau. Yang saya hormati Guru Abdul Hamid Muhaimin Hussein, Guru Muhammad Junairi Hussein beserta segenap pengurus Pondok Pesantren Nurul Zalam. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Seruyan. Yang saya hormati Al-Ustaz Saladin, Al-Ustaz Abdul Rahman beserta segenap para guru agama, para ustaz yang ulun kada bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat ulun kepada segenap para ustaz, para ulama, para guru agama dan segenap aparatur pemerintah yang hadir baik sipil maupun TNI Polri, para donatur, para wali santri, segenap keluarga besar almarhum al-maghfurlah Guru Hussein, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berhadir di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Pondok Pesantren Nurul Zalam Kabupaten Seruyan. Semoga peringatan Maulid yang kita hadiri ini bisa semakin menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, bisa menambah kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad, karena percuma kita menjadi umatnya kalau kelak di hari kiamat tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sungguh menyesal kalau kita sebagai umatnya di dunia kita sibuk dan melupakan. Kalau cuma sibuk kada apa-apa, tapi kada melupakan Nabi Muhammad. Kebanyakan orang sibuk baik dengan jabatannya, baik dengan pekerjaannya, baik dengan aktivitasnya, terkadang melupakan dirinya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesibukannya tersebut menyebabkan orang tadi rela melanggar syariatnya Nabi Muhammad, yang secara tidak sadar kesibukannya tersebut semakin menjauhkan orang tersebut dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi itu sangat senang, sangat bahagia, sangat gembira. Kenapa? Karena hidup di zamannya Nabi Muhammad. Ketika mereka rindu, mereka langsung bisa datang memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, coba engkau mohon kepada Allah agar kita ini bisa hidup terus, kada mati-mati. Hidup terus." Padahal kematian itu harus, supaya bumi ini tetap kuat. Dengan banyak penghuninya, ada yang meninggal dunia, bergantian di dalam mengisi kehidupan di atas muka bumi. Kenapa? Katanya Nabi Muhammad, engkau minta seperti itu. Nikmat hidup bersamamu ya Rasulullah.
Padahal kebanyakan mereka adalah orang yang miskin, para sahabat. Bahkan ada yang namanya Ashabus Suffah, 70 orang sahabat yang dipimpin oleh Abu Hurairah. Mereka tinggal di serambi masjidnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad makan, mereka makan. Kalau Nabi Muhammad lapar, mereka pun lapar. 70 orang. Jadi bisa disebut pondok pertama. Sehingga kita lihat kebanyakan hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Karena beliaulah yang melazimi Nabi Muhammad meskipun hanya 3 tahun melazimi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang tidak datang kepada Nabi Muhammad selama 3 hari berturut-turut. Hari ketiga dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya pucat pasi, kurus kering. Mali araka musfarral wajhi nahilal jasad. Kenapa aku melihat engkau sekarang pucat pasi, kurus kering? Rasulullah, 3 hari yang lalu ketika datang fikiran, terbesit di dalam fikiranku, aku ini hidup di dunia nyaman. Kapan aku rindu, aku bisa datang kepadamu, bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Tapi 3 hari yang lalu datang fikiranku, kelak di hari kiamat bagaimana? Aku ini cuman Thauban, namanya Thauban. Aku ini gak punya banyak amal ya Rasulullah. Kalau aku masuk surga, pasti surgaku kelas ekonomi ya Rasulullah. Kalau surganya Vivian VVIP Jannatul Firdaus. Apa artinya aku masuk surga kalau tidak bersamamu ya Rasulullah? Kalau aku masuk neraka, katanya Thauban. Padahal Thauban ini sahabat yang suka bercanda. Bahkan sering membuat Nabi Muhammad itu ketawa, Thauban ini, karena lucu. Kalau aku masuk neraka kelak di hari kiamat ya Rasulullah, bukan pedihnya siksa neraka yang membuat aku sakit, pedihnya berpisah darimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah tertunduk. Beliau itu sangat prihatin kepada keadaan umatnya. Datang jawaban dari Allah, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada' was-salihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak di hari kiamat dia bisa berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para aulia Allah, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Maka para sahabat senang. Jawaban dari Allah berkat keprihatinan Thauban. Prihatin Thauban, ya Allah di hari kiamat ya Allah, kalau nggak bisa sama Nabi ya Allah, buat apa saya masuk surga ya Allah. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang kitab Maulid Simtud Durar atau Maulid Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam salah satu qasidahnya, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Surga itu indah, tapi keindahan surga tidak membuat aku rindu ingin masuk surga. Yang membuat aku rindu ingin masuk surga karena di sana ada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita usahakan ketika kita hidup di dunia, kelak di hari kiamat bisa memandang wajah Nabi meskipun hanya 1 kali. Jangan sampai kita di dunia menjadi umatnya kada taat kepada Allah, tak taat kepada Allah, walaupun orang matura tak taat ki, malah maksiat di dunia. Bisa lain tak bisa, tak ngerti dikit repot ki. Enggak taat malah maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Saya tadi kesini sama Mantri Ali. Ternyata di mobilnya dia nyetel YouTube, saya ceramah pakai bahasa Madura. Kalau di Pulau Madura saya harus ceramah pakai bahasa Madura, karena semuanya paham bahasa Madura dan senang
Kalau ada satu Habib yang bisa ceramah pakai bahasa Madura. Nah, rugi kalau kita jadi umatnya Nabi Muhammad nggak taat, padahal yang diminta oleh Allah cuma nggak banyak, sholat hanya 5 waktu yang wajib, mau ditambahi sunnah bagus. Sisanya setelah sholat 5 waktu meskipun nggak nambahi amal ibadah, jangan maksiat, itu aja. Sampai ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, in sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalik a'adkhulul jannah. Ya Rasulullah, kalau saya cuma sholat 5 waktu, puasa juga cuma bulan Ramadan, saya menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, saya tidak menambah dengan amal yang lain, apakah bisa masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, na'am, iya, kawa masuk surga, bisa masuk surga. Ya repot Islam ini. Cuma jangan sampai kita terbujuk, terprovokasi sama setan, sama nafsu, sama hawa keinginan, sama dunia. Kadang-kadang orang terbujuk rayu oleh setan, tapi jangan pernah merasa kita selamat dari gangguan setan. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang merasa selamat dari gangguan setan, ketahuilah dia sudah diganggu sama setan. Jangankan kita, sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah menjadi qutbur rabbani wa ghauthus samadani wa haikal nurani, luar biasa pangkat beliau, sultanul aulia, masih diganggu sama setan. Jadi iblis rapat sama anak buahnya, siapa di antara kalian mau yang bisa mengganggu Abdul Qadir Al-Jailani? Salah satu setan angkat tangan, saya. Ulun, bos. Kawa kah? Nggih kawa insyaallah. Ulun kada kawa. Kata si iblis, bosnya setan, ulun kada kawa. Pian berani kah? Nggih, siap. Oh bukan pian, ikam ya. Ikam berani kah? Nggih, siap. Ah, sudah. Ulun nunggu hasilnya, ujar iblis. Setan mendaftar di pondok. Setan masuk pondok, hati-hati. Karena setan kada guring, sholat terus. Karena setan juga kada makan, puasa terus. Jadi hati-hati kalau ada yang seperti ini ya. Masuk nurut dolam, berarti bisa-bisa jelmaan setan ini. Maka santri-santri yang lain bilang, ini santri baru tapi hebat, sholat terus, puasa terus. Maka inilah yang paling pantas menjadi khadimus syekh, yang membantu kepada syekh, menjadi pembantunya syekh. Mendebuna orang matura saya ngabula ke syekh. Jadi pembantunya syekh itu pangkat tertinggi di kalangan santri. Jadi kalau santri disuruh sama gurunya, hei sapu, nyapu, malah lebih sering disuruh sama gurunya, lebih seneng santri tersebut. Karena ada barokahnya di dalam khidmah, di dalam membantu guru, itu pasti ada berkahnya. Ulun kada usah cerita jauh-jauh. Santri Aba Ulun sendiri, namanya Khalil, orang Sampang. Dia guru SMP. Berhenti dari ngajar, membantu di rumah, menjadi pembantunya Abah, menyiapkan segala sesuatu buat Abah. Perkataan para ulama, orang yang membantu seorang alim, kalau bukan dia menjadi alim, anaknya langsung jadi alim. Kada nunggu keturunan sampai 7 keturunan, kada. Subhanallah, dia punya anak cuma 2. Dua-duanya alumni Tarim. Yang perempuan hafal Quran, sekarang punya pondok tahfidz Al-Quran di Sampang. Yang laki-laki keluaran Tarim juga, menjadi mantunya kiai di Sampang. 2 anaknya menjadi orang yang berilmu.
Jadi ini setan memperbantukan diri kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tujuannya apa? Ingin mempengaruhi Syekh Abdul Qadir Jailani selama 4 tahun. Kadang-kadang sandalnya disembunyikan, kadang-kadang jedingnya kosong dari air, kadang-kadang bajunya kada dicucikan dan lain sebagainya. Mengganggu terus selama 4 tahun. Bayangkan 4 tahun. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani tahu ini setan. Suatu saat setelah 4 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani ketamuan temannya yang juga walinya Allah. Setan jalan di depan bawa lampu untuk menerangi jalan ke masjid sholat subuh. Temannya Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Ya Syekh, ya Abdul Qadir, pembantumu ini setan. Saya ngebula ke hedene ke setan." Iya, saya tahu. Setan langsung balik badan bilang, "Ya Abdul Qadir, selama 4 tahun ini kamu tahu kalau saya ini setan?" "Iya. Semenjak memandang kamu pertama kali saya tahu kalau kamu itu setan. Tapi kamu ingin mencapekkan dirimu nyuci baju, ngambil air dan lain sebagainya. Silahkan," katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di saat terakhir setan ingin memasukkan perasaan ujub atau bangga diri ke dalam hatinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sambil melempar lampu, setan tadi mengatakan, "Demi Allah ya Abdul Qadir, saya tidak pernah menemukan orang yang sehebat engkau." Orang kalau bisa dipuji seperti itu gimana? "Iya, saya baru tahu kamu." Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? "Kadzabta ya aduwallah, inni Abdullahid dhaif." Sungguh bohong wahai kamu musuh Allah, aku adalah hamba Allah yang lemah. Gak mau merasa lebih baik daripada yang lain. Ya. Ada sekarang orang mengatakan, meskipun semua ulama sedunia, waduh, merasa lebih baik dari semua ulama sedunia. Hebat ini. Bungolnya. Hebat bungolnya. La ilaha illallah. Bahasa Arabnya tes DNA aja kada faham. Merasa lebih alim daripada ulama sedunia. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Itu baru setan selalu mempengaruhi kita. Belum nafsu yang ada di dalam tubuh kita, belum hawa keinginan. Kita semua punya keinginan, bujur. Kita punya keinginan yang belajar, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Ingin mendapatkan ilmu yang barakah. Ada orang kerja pingin kaya. Keinginan kita jangan sampai melanggar syariatnya Nabi Muhammad. Keinginan kita harus tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad. Orang mau kaya kadang-kadang mencuri, ya, itu kan sudah melanggar syariatnya Nabi Muhammad, betul. Orang mau kaya kadang-kadang menipu, itu sudah melanggar syariatnya Nabi Muhammad. Orang ingin sukses, ya maaf, kadang-kadang melakukan pesugihan. Kadang-kadang saudaranya sendiri dikorbankan jadi monyet. Naudzubillahi min dzalik. Gara-gara ingin jadi orang sugih, mau jadi orang kaya. Padahal keinginannya tersebut jelas-jelas bertentangan sama syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah dunia. Dunia, betapa banyak orang yang disibukkan sama dunia sampai enggak sholat, betul. Ketika sholat Jumat di masjid masih ada yang di jalan naik mobil naik sepeda motor padahal dia laki-laki. Laki-laki kalau enggak sholat lebih baik pakai jilbab. Kalau enggak sholat Jumat lebih baik pakai jilbab. A'udzubillahi min dzalik. Rasulullah diutus agar kita bisa selamat dari 4 gangguan tersebut, 4 musuh kita tersebut. Dengan syariatnya yang mulia, dengan tuntunannya yang mulia, kemudian kita ingin ngumpul sama Nabi Muhammad di hari kiamat, betul? Ada yang nggak mau ngumpul sama Nabi Muhammad di sini? Semuanya ingin ngumpul sama Nabi Muhammad. Kenikmatan yang luar biasa.
Rasulullah menceritakan, jadi diceritakan dalam kitab sejarah, Rasulullah tuh mengutus 3.000 pasukan ke daerah namanya Mu'tah. Mu'tah itu bagian dari Syam. Syam itu satu negara dulu. Sekarang terbagi menjadi 4 negara: Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. Syam itu menjadi 4 negara. Nggak ada Israel, nggak ada Israel. Israel itu maling, Israel itu kurang ajar Israel. Semoga dibinasakan sama Allah, amin. Semoga dihancurkan oleh Allah, amin. Nah, Mu'tah dulu masih Syam. Sekarang Mu'tah itu ada di salah satu bagian negara Syam, yaitu Yordania. Sampai sekarang masih disebut bumi Syam. Saya sudah sampai ke Mu'tah ini, ke medan peperangan ini saya sudah sampai, karena saya ke Yordan itu 2 kali. Rasulullah ngutus 3.000 pasukan, dan sebelum ngutus Rasulullah menyampaikan yang menjadi pemimpin perang adalah Zaid bin Harithah. Kalau terbunuh Zaid bin Harithah, yang menjadi pemimpin perang adalah Ja'far bin Abi Talib, kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau terbunuh Ja'far, yang menjadi pemimpin adalah Abdullah bin Ruwahah, salah satu munsyidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu punya banyak munsyid. Salah satunya Abdullah bin Ruwahah, Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu. Kemudian Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu yang mengqasidahkan wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu Hasan bin Thabit. Nah, kemudian kalau terbunuh Abdullah bin Ruwahah, pilihlah pemimpin di antara kalian. Jalan pasukan sampai ke Mu'tah. Rasulullah berharap musuh itu pasukan Romawi hanya 10.000, 20.000 cukup dihadapi oleh 3.000 sahabatnya. Ternyata ketika sampai di Mu'tah, pasukan Romawi itu 200.000. 3.000 melawan 200.000. Ini yang hadir kira-kira 1.000 lah, ya, kira-kira 1.000. Ya 3 kali lipat dari ini. Misalnya kalau kita yang waktu itu ada di Mu'tah, gimana kira-kira? 3.000 ngelawan 200.000. Maju apa mundur? Maju apa mundur? Langsung pesan Gojek kita ya. Pesan ojek online kita, minta pulang kita. Sahabat Nabi Muhammad gak ada yang takut, gak ada yang gentar. Cuman mereka dibiasakan musyawarah. Ada satu pendapat, tidakkah kita lebih baik ngutus 1 orang ke Madinah agar Rasulullah tahu situasi? Mungkin Rasulullah bisa nambah pasukan. Yang berdiri Abdullah bin Ruwahah menyemangati sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yang kalian nanti-nantikan selama ini, yang kalian cari-cari selama ini, yang kalian harap-harapkan selama ini, yaitu mati di medan peperangan sebagai syahid, ada di hadapan mata kalian. Apa yang membuat kalian menunda hal tersebut sampai berapa hari ke depan? Besok kita serang pasukan Romawi. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir yang menyemangati, betul. Bukannya ada orang ngebom di Bali, kemudian ketika diadili takbir Allahu Akbar. Ini kurang ajar orangnya. Perbuatannya sudah menyimpang dari syariat Islam. Tidak ada ajaran, saya ini belajar agama total 18 tahun. Tidak pernah saya mendapati mata pelajaran terorisme, nggak ada. Malah yang ada di dalam agama Islam, bagaimana kita tetap menjaga akhlak meskipun sama orang kafir. Dengan harapan orang kafir tersebut melihat akhlak kita bisa masuk ke dalam agama Islam. Dan itu masih ada. Di zaman sekarang banyak orang-orang kafir, terutama di daerah barat sana, melihat akhlaknya orang Islam masuk ke dalam agama Islam. Nah, terjadi peperangan di Mu'tah. Padahal pasukan Romawi, kalau kita sering lihat film, betul Pak? Kalau kita sering lihat film, pasukan Romawi itu gagah, selalu menang kalau dalam peperangan. Dari kisah ini kita tahu bahwasanya pasukan Romawi itu menangnya hanya di film saja. Hanya di film. Kita lihat ini ceritanya.
200.000 lari tunggang langgang lawan 3.000 pasukan Nabi Muhammad SAW. 200.000 lari tunggang langgang. Karena apa? Strategi perang Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Terjadi peperangan di Mu'tah, Rasulullah di Madinah menceritakan peperangan tersebut seakan-akan live di hadapan matanya Nabi Muhammad, tanpa pakai streaming, ya. Live-nya nggak pakai streaming, langsung live-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang terjadi peperangan di Mu'tah. Para sahabat menerjang pasukan Romawi yang 200.000 dengan gagah berani. Sekarang terbunuh Zaid bin Harithah. Sekarang terpotong tangan kanan Ja'far. Sekarang terpotong tangan kiri Ja'far. Dia menggigit bendera dengan giginya. Sekarang terbunuh Ja'far. Kemudian Rasulullah memutus kisah perang dan mengatakan, roh Ja'far sudah masuk surga. Dan sebagai ganti dari kedua tangannya yang terputus, Allah menggantinya dengan kedua sayap yang dia pakai terbang di surga manapun yang dia inginkan, sehingga dijuluki Ja'far At-Tayyar. Roh Ja'far sudah masuk surga katanya Nabi. Tapi roh Ja'far minta izin kepada Allah untuk kembali ke bumi meskipun hanya sebentar, agar bisa kembali berkumpul dengan aku. Roh Ja'far sudah merasakan nikmatnya surga dan sudah merasakan nikmatnya berkumpul dengan aku. Ternyata roh Ja'far tahu berkumpul dengan aku jauh lebih nikmat dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kemudian Rasulullah melanjutkan kisah perang. Terbunuh Abdullah bin Rawahah, pasukan berhenti mundur karena sudah sore. Maka para sahabat memilih Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid hanya merubah strategi perang. Yang kemarin di kanan, sekarang di kiri. Yang kemarin di kiri, sekarang di kanan. Yang kemarin di depan, sekarang di belakang. Yang kemarin di belakang, sekarang di depan. Nyerbu besoknya. Ketika diserbu oleh orang-orang Islam, pasukan Romawi nggak berubah. Posisinya nggak berubah. Yang sebelah kanan lihat, loh ini bukan yang saya temui kemarin. Yang sebelah kiri juga begitu, yang depan juga begitu. Wah, ini berarti umat Islam dapat bantuan pasukan. Yang 200.000 itu lari terbirit-birit. Lari. Kalah sama 3.000 pasukan sahabatnya Nabi Muhammad. Mau dikejar sama sahabat Nabi Muhammad, oleh Sayyidina Khalid ibn al-Walid ditahan. Jangan, gak usah. Nanti ketahuan jumlah kita ini tetap gak bertambah. Yang penting mereka sudah lari dari medan peperangan, itu kalah sudah mereka. Ayo kembali ke Madinah. Ketika kembali ke Madinah, orang-orang munafik, jadi jangan heran Pak. Di zamannya Nabi aja ada 300 munafik, gak sedikit, betul. Apalagi zamannya kita. Dan kalau kita membaca surat Al-Munafiqun, surat dalam Al-Quran itu judulnya Al-Munafiqun. Di situ diceritakan bahwasanya cirinya orang munafik adalah yang teriak pribumi pendatang. Itu cirinya orang munafik. Baca surat Al-Munafiqun. Kenali kenapa kok turun ayat tersebut. Dan sekarang muncul neo munafik. Munafik baru. Yang teriaknya sama, pribumi dan pendatang. Allah telah menyampaikan tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah, milik Rasulnya, milik orang yang beriman. Pribumi beriman mulia, pendatang beriman mulia. Pribumi enggak beriman hina di mata Allah, pendatang tidak beriman hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang munafik, mereka memprovokasi. Kuror meneriaki pasukan umat Islam yang kembali ke Madinah. Orang yang lari dari medan perang, pengecut katanya mereka. Nabi Muhammad langsung keluar dari rumahnya dan mengatakan, laisu kuror balhum laisu furor disebut furor. Orang yang lari dari medan peperangan, pengecut. Laisu furor katanya Nabi Muhammad. Mereka bukan orang yang lari dari medan peperangan, walakinnahum kuror. Tapi mereka adalah orang yang menerjang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat inti dari cerita itu. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah merasakan nikmatnya surga, terbang di surga manapun yang dia inginkan, bebas. Tapi di situ nggak ada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad masih hidup.
Maka beliau minta izin kepada Allah, meskipun hanya sebentar, ingin merasakan kembali nikmatnya berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita sia-siakan ini. Kita punya kesempatan besar sebagai umatnya. Punya kesempatan besar sebagai umatnya Nabi. Dan Nabi mengatakan semua umat dibangkitkan di hari kiamat hitam legam. Hitam. Kayak bawahnya panci itu hitam. Hitam. Maka para sahabat tanya, wa kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Kalau semua umat dibangkitkan oleh Allah hitam legam, bagaimana engkau bisa mengetahui, bisa mengenali umatmu ya Rasulullah? Umatnya Nabi Muhammad lain daripada yang lain, istimewa umatnya Nabi Muhammad. Ummati ghurral muhajjalina min atharil wudu. Umatku wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambut kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya karena bekas wudhu sholat. Jadi kalau di hari kiamat kebanyakan umatnya Nabi seperti itu. Hanya sedikit umatnya Nabi yang juga hitam. Celeng, ini Pak. Hitam. Seperti bawahnya panci. Sehingga gak dikenali sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku ini umatmu. Oh bukan. Mukanya gak bercahaya, tangannya nggak bercahaya, rambut kepalanya nggak bercahaya, kakinya nggak bercahaya. Makanya dalam ilmu fiqih madhab Syafi'i, madhab kita, sah kita mengusap rambut meskipun hanya 3 helai rambut. Betul. Meskipun hanya 3 helai rambut kita usap setiap wudu sah. Tapi kalau di hari kiamat yang bercahaya cuma 3 aja, cuma hanya 3. Rugi kita. Makanya kalau bisa diusap semua rambut kepalanya di batasan kepala sehingga semuanya bercahaya. Dan kalau bercahaya dikenali sama Nabi Muhammad, dipersilahkan berdiri di safnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Akan tetapi salat yang mana yang diterima oleh Allah? Orang salat bisa masuk neraka kok. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu lalai, dikatakan suka menunda salat sehingga suatu saat dia salat zuhur di waktu asar, salat asar di waktu maghrib, salatnya di luar waktu. Itu orang yang sahun, yang lalai. Ada pendapat lagi yang dimaksud sahun lalai di sini adalah salatnya tidak pakai ilmu. Sholatnya tidak pakai rukun sholat, sehingga sholatnya enggak sah. Kalau sudah sholatnya enggak sah, maka dia enggak akan bercahaya kelak di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Jangankan kita, di zamannya Nabi ada satu sahabat yang mungkin baru masuk Islam, sholat di sampingnya Nabi. Setelah salam, sholat sunnah 2 rakaat salam, Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Ayo sholat, kamu tadi itu enggak sholat. Sampai 3 kali. Sholat 3 kali, ditegur 3 kali oleh Nabi Muhammad. Setelah yang ketiga, sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku bagaimana sholat. Ternyata sahabat tadi kurang 1 rukun yang namanya tumakni. Nah, sahabat tadi tidak tumakni. Nah, karena dipikirnya sholat sunnah. Meskipun sholat sunnah, semua rukun sholat harus dilakukan. Nah, terkadang saya mendapatkan sendiri di kalangan masyarakat ketika saya sholat di luar, di masjid dan sebagainya, ada orang yang sholat tidak menggunakan rukun qauli. Rukun qauli ini rukun yang wajib keluar suara. Ada berapa rukun qauli dalam sholat? Santri? Ada berapa? Jawab, jangan malu-malu. Ada berapa rukun qauli dalam salat? 3. Kurang. Ada berapa? Yang bisa jawab insyaallah umroh gratis, biaya sendiri. Ada 5 rukun qauli dalam salat, ada 5. Ini harus keluar suaranya dan wajib didengarkan oleh telinganya sendiri. Memang nggak usah keras-keras, cukup didengarkan oleh telinganya sendiri.
Yang pertama takbiratul ihram, takbir yang pertama kita masuk dalam sholat Allahu Akbar. Itu wajib didengarkan oleh telinga kita sendiri. Semuanya Allahu Akbar, dari alifnya Allah sampai ra-nya Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allah. Ini sudah nggak sah. Dari pertama sholatnya sudah nggak sah. Atau nggak keluar suaranya. Loh, kok nggak keluar suaranya Pak? Iya, saya pakai silent mode. Manusia apa HP kamu ini? Harus keluar suara, wajib didengarkan oleh telinga sendiri. Dan itu rukun qaul yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Mau imam, mau makmum, mau sholat sendirian. Setiap orang yang sholat wajib membaca Al-Fatihah dan wajib didengarkan oleh telinganya sendiri. Jadi bukannya qomat kamit. Oh Pak, latihan jadi dukun apa Pak? Oh, latihan jadi pawang hujan apa ya? La ilaha illallah. Harus keluar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya dilihat imam. Kalau imam memang habisnya Fatihah biasanya baca surat pendek, maka boleh Fatihah kita bareng sama Fatihahnya imam, gak apa-apa. Tapi kalau kita tahu imam ini kadang-kadang membaca surat yang panjang atau ayat yang panjang, maka kita Fatihahnya setelah waladhdallinnya imam, amin, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib didengarkan oleh telinganya sendiri. Yang ketiga apa? Tahiyat akhir. Tahiyat yang setelahnya itu salam. Biasanya tahiyat yang kedua kecuali sholat subuh tahiyatnya cuma sekali aja. Betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat itu semuanya wajib didengarkan oleh telinganya sendiri. Enggak usah keras-keras. At-tahiyyatul mubarak. Imamnya bingung nanti. Yang jadi imam saya apa belakang ini ya? Pelan, cukup didengarkan oleh telinganya sendiri. Yang keempat, sholawat setelah tasyahud akhir. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu enak ngambil hadisnya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena tahiyat itu katanya Rasulullah sunnah hurufnya 53, ini 5, ini 3. Nah, kalau sudah dikunci dengan jempolnya gini, nggak mungkin ini gerak-gerak. Betul. Oh, ada yang masih gerak-gerak tahiyatnya. Ini sinyalnya lemot ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa di depan, bisa di ujung. Yang penting 53. Setelah itu mengucapkan sholawat. Itu termasuk rukun qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minimal itu yang didengarkan oleh telinga kita. Yang kelima terakhir adalah salam. Salam yang pertama assalamualaikum, itu minimal didengarkan oleh telinga kita sendiri. Nah, ini kita ibadah itu pakai ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Wah, yang penting saya sholat. Allah itu tahu hatinya saya. Loh, buat apa Allah ngutus Nabi Muhammad SAW kalau bukan mengajarkan tata cara ibadah? Khudhu anni manasikakum sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ambillah dari aku ibadah kalian, yaitu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi benekar dip yang kiba, benekar kardip karpadi dibi, bukan semau gue. Yang penting ulun udah sholat cukup sudah, daripada sonoh kada sholat. Ya, meskipun sholat tapi tidak menggunakan ilmu, maka sholatnya bisa-bisa tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah salah satu cara agar kita kelak di hari kiamat bisa
berkumpul bersama Nabi. Ada seorang raja pada saat itu, raja, pemimpin. Ada orang soleh di zaman itu. Orang soleh ini terlilit hutang. Terlilit hutang 2000 dirham. 2000 dirham itu kalau sekarang sekitar 6 miliar. Banyak apa enggak banyak? Terkadang orang soleh itu utang bukan untuk dirinya sendiri. Nah, ditagih sama yang punya duit. Ayo kamu harus bayar. Masih belum ada duit. Wah, kamu sudah nunda-nunda berapa kali? Kamu harus bayar besok. Kalau kamu nggak bayar besok, saya penjarakan kamu. Atau sekarang saja sudah masuk penjara. Orang soleh ini bilang, demi Rasulullah saya akan bayar besok. Karena pakai namanya Rasulullah. Wah, orang yang punya duit ini juga, aduh, ini pakai namanya Nabi nih. Sudah, nggak apa-apa, sudah. Bayar besok ya. Pulang ke rumahnya ngomong sama istrinya, Bu, saya ini bingung sekarang, Bu. Kenapa bingung, Pak? Kita harus bayar duit, utang duit kita 2000 dirham, 6 miliar, Bu, besok. Waduh, bilang nggak bisa. Loh, saya sudah janji demi Rasulullah. Waduh, Pak. Karena Anda sudah terlanjur ngomong demi Rasulullah, ayo kita habis sholat isya ini, kita sholawat terus kepada Nabi Muhammad sampai tertidur. Sholawat terus sampai tertidur. Sholawat sampai tidak sadar, sudah tertidur. Suami dan istri tersebut. Di dalam mimpi orang soleh tadi, mimpi Nabi Muhammad SAW. Maka ditanya oleh Nabi, ada apa kamu ini? Saya terlilit hutang ya Rasulullah. Dan saya sudah berjanji demi engkau saya akan membayar hutangnya besok ya Rasulullah. Besok kamu datang ke raja. Yang pertama, sampaikan salamku kepada raja. Yang kedua, sampaikan kepada raja, kepada pemimpin, bahwasanya dia setiap hari sholawat kepada aku 1000 sholawat. Tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Istrinya pun nggak tahu kalau dia sholawat 1000 setiap hari. Yang ketiga, sampaikan kepada raja, dia malam ini sholawatnya dia ragu apakah 1000 atau kurang dari 1000. Sampaikan kepada dia sholawatnya malam ini 1000 dan semua sholawatnya tiap hari sampai kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Jangankan 1000 sholat hadirin hadirat, jangankan 1000 sholawat hadirin hadirat, kita 1 kali sholawat saja kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan 1 malaikat menyampaikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, umatmu namanya siapa nama pian? Sarman. Ada yang namanya Sarman di sini ya? Nggak ada. Kesian Sarman, nggak diakui sama anaknya, ini kesian. Rashid, ada Rashid. Rashid mengucapkan sholawat 1 aja, disampaikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi 1000. Maka pagi-pagi orang soleh datang kepada raja ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang raja didatangi sama orang soleh. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Masya Allah ya Syekh, bagaimana keadaan kamu? Gitu tanya. Oh, senang raja ini. Jarang-jarang orang soleh datang ke pemimpin. Kemudian, wahai raja, saya tadi malam mimpi Nabi Muhammad. Nangis ini raja, ya Allah, antum memang orang yang mulia ya Syekh, antum memang orang yang soleh ya Syekh, sehingga bisa mimpi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad yang nyuruh saya ke sini. Yang pertama, Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Anda wahai raja. Nangis raja. Yang kedua, Nabi Muhammad mengatakan kamu itu istiqomah sholawat 1000 kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu kecuali Anda dan Allah dan Nabi Muhammad. Iya betul. Istri saya sendiri nggak tahu. Saya sholawat setiap hari 1000. Yang ketiga, Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya engkau tadi malam ragu sholawatmu itu sampai 1000 atau kurang. Nabi Muhammad mengatakan sholawatmu tadi malam itu sampai 1000 dan semua sholawatmu setiap hari sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Senang ini raja, alhamdulillah ya, di tengah kesibukan memimpin masih tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad, berusaha mendekatkan diri kepada Nabi besar Muhammad SAW.
Tadi engkau mengatakan kau diperintahkan oleh Nabi Muhammad ke sini. Iya, saya diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada engkau bahwasanya saya ini punya utang 2000 dirham. Kalau saya nggak bayar hari ini, saya dipenjara. 2000 dirham, iya. Langsung masuk ke dalam, bawa 2 kantong. Ini 2000 dirham untuk bayar hutangmu. Ini 2000 dirham lagi untuk kamu. Karena sudah memberikan kabar yang luar biasa yang menyenangkan hati saya. Subhanallah. Jadi siapapun kita, jangan sampai ada kesibukan yang membuat kita jauh dari Nabi Muhammad. Apalagi melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi meninggalkan perintah Allah yang bakal menjauhkan kita dari rugi. Dari kubur, dari meninggal, rugi. Terakhir saya mau cerita, terakhir aja sudah cukup, jangan lama-lama. Kalau mau lama ngundang saya lagi lewat Habib Abdurrahman. Dari dulu, dari zamannya Pak Darwan Ali, Beb ya. Atau sebelum Pak Darwan Ali, zamannya Pak Darwan ya. Yang menjabat pertama, Beb ya. 2007 ya. Dari Pak Haji Darwan saya ke sini. Semuanya lewat Habib Abdurrahman. Nah, sampai mau cerita apa lupa saya. Guru ngaji abah saya itu lahir di Makassar. Karena kakek saya itu berdakwahnya di Makassar, Ujung Pandang. Sehingga saya tahu juga bahasa Bugis sedikit-sedikit. Apalagi cuman mandre matindro. Ada yang tahu di sini bahasa Bugis? Mandre itu makan, matindro tidur. Mandriolo, aja masiri, jangan malu-malu. Paham sedikit bahasa Bugis. Abah saya lahir di Makassar, belajar ngaji sama guru ngaji biasa lah, guru ngaji kampung biasa ngaji Al-Quran. Tapi ketika mau meninggal dunia, itu murid-muridnya disuruh baca Yasin sama dia. Ayo bacakan Yasin, saya mau meninggal dunia. Subhanallah. Kemudian selesai baca Yasin, ayo buka jalan, beri jalan buat Rasulullah mau masuk. Guru ngaji sekaratnya dihadiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia berhasil semasa hidupnya agar tetap dekat dengan Nabi Muhammad, agar tidak jauh dari Nabi besar Muhammad. Kadang-kadang dipandang enteng guru ngaji orang kampung cuman di musola, ternyata salah satunya sakaratul mautnya dihadiri oleh Nabi Muhammad. Betapa indah. Begitu dia sekarat, matanya memandang wajah Nabi Muhammad, tidak akan terasa sakitnya sakaratul maut. Dan sungguh nikmat matanya terakhir memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Maka mari saya mengajak diri saya pribadi dan yang hadirin hadirat sekalian, jangan sampai kita jauh dari Nabi Muhammad. Kita jalankan syariat Nabi Muhammad. Kita jalankan perintah-perintah Nabi Muhammad. Kita jauhi larangan-larangan Nabi Muhammad, yang semuanya itu adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun yang taat kepada Nabi Muhammad, intinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun di dunia enggak mimpi Nabi, enggak pernah berjumpa Nabi, ketika di akhirat kelak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat acara malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah, mudah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai dan semua umatnya Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai, terutama segenap pengurus Pondok Pesantren Nurul Zalam dan semua yang perhatian kepada Pondok Pesantren Nurul Zalam, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga ketika sampai ajal kita dan orang-orang yang kita cintai, dicabut nyawa kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah.
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا يا الله واكرم الأرواح منا يا رب بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dana terkumpul sebanyak 8.504.000 rupiah. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang barakah, menjadi ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya kami beritahukan kepada Haji Ajak diminta Habib naik ke atas panggung lawas kada berdapat di sedin Haji Abdul Rajak ujian bubuhannya ini ada tapi mudah-mudahan ada tarik sidin ke atas panggung ulun ya ketahu mulai tadi sidin ada ulun tarik Haji Ajak mana Haji Rajak Haji Ajak mana Haji Ajak ada ke Gus oh rugi kan naik Haji Ajak Haji Rajak acara yang kelima yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Habib Ubaidillah. Kepada beliau waktu kami haturkan. Amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wasyahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain Allahumma innaka salamatun fid dinina wa fiyatan bil jasadina wa ziyatan bil ilmina wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawin alaina fi sa'atil maut wa najatan min rabwan hisab rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa hamna lakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi bil alamin taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami sampaikan. Saya selaku pemandu acara pada malam hari ini, bila ada kesalahan kehilapan dari awal sampai terakhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.